Ada lagi mau tanya? Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau ini alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya bisa bilang alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga enggak kayak gitu sih. Enggak sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 4 kali lah. Ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sesuai ini, aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. 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 Oke, iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya Bagus. disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. Kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minumnya. Ya. Sehari 3 botol. Dua, tiga botol. Aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat, kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Hah? Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum enggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, oke enggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu nikotin. dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya penuh. Paham kan maksudnya? Banyak yang Ini masuk. alasan. Ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gedut, tapi gedutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 11. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah, pasti kan? Disclaimer dulu. Disclaimer. Itu kalau ditanya orang. Kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun.
Jadi ya kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya-bahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose kayak contoh dulu 1 botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Hah? Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya itu kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus keluar. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. butuh Jadi ketika matahari. kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail dia. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya, kamu menyiapkan pertanyaan. enggak. Karena emang banyak Karena memang alkoholik. enggak, emang karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat gak bisa berhenti, ya dia gak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia, kalau normal ya, normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan, itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya, pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada gak kompensasinya kalau misalnya dengan, kan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan. Kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan, atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it.
salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi sampai umur ya average 40. Iya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36. Kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Kan aku nggak tahu tuh sama umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis banget. Wah ya, karena alpukat itu Tinggi protein ya dok. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym bu? This chef. Aku Chef tuh? Dia dokter juga. kenapa kayak curiga gitu dok? Alkoholik dia dok, Aku mempelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Bu? Kenapa? Dites. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak bayi. HDL alpukat tuh tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua tuh pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel tuh substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda, karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah, dua-duanya. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam di dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini Gorengan. mulai kan. Cari. Tes dok. Nyopet enggak? Tes emosi dok ini dok. Tes emosi dok. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Ya. Goreng. Nggak sekalian kol goreng. Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi? Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu maumu. Itu mau. Nanya ya. Ini itu mau. ini kan. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dok. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini akhirnya ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir naik ya? Iya. Berapa?
Nggak tahu nasi apa nggak. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya maksudnya makan gitu Nah, aja. di jus nggak apa-apa. Ini yang sebenarnya nggak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap nggak boleh berarti ya. apa? Oh, tahu-tahu ada apa? Enggak nih baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah, Dok. Nggak ada yang salah, nggak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia. Aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali ya. Nah kan siapa tahu kan? Mungkin dokter. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Nah, Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus, terus cuma minum airnya itu loh. Enggak paham dong. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. yang kayak Saya jeruk bisa begini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air dong yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang Jeruk sebenarnya juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya tok. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat kenapa kok dikasih kadang susu kental manis Iya. gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sinit itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Iya. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin, gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci, Bisa dihitung jari, bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Air putih gue kayak Nah, orang gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula, Iya. bukan jual gula pasir, kopi susu gula aren, es teh jumbo, es tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah terus kalau ditanya kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun. Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car, zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es, ya adanya sayur. Ya nggak ada tuh goreng-goreng bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup merokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin terus. Apa? Ini. Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Once, zigas. Ya, coba sih perjuangan. Ada ini nggak dok? Kalau misalnya makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, fungsinya aja jadi gitu ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Iya. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, Iya. kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang Iya, sendiri. benar. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dulu, dok. Yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana, dok ya? Oh, Alkoholik. sampai Iya. H+1-nya. Jadi nah, kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa aja. normal, ya itu. Pas, Pas segitu. Oh, kalau hangover terus Terus besoknya masih kondean, itu artinya alkoholnya masih nyisa di sini. Oke. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi
Kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini, Dok. Ini sering lagi. Mabok, tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya, Bor. Oh, kalau makan juga, Dok. Jadi ada kalori masuk, dia muka aku merah lagi tuh. Iya, berarti Kayak- masih nyangkut di dalam. Iya, masih. Itu normal apa tuh? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini. Enggak, Aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Kenapa itu pas itu? Itu fase emosional unstable, banyak pikiran. Apa banyak pikiran kau? Kemana-mana dia. Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung? Oh. Tak temenin? Nah, tuh temenin gue. Diomelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wanco itu. Anak-anak Great Boys. Nah kalau mau naik. Kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai. Terus live stream dari sana. Ah, mau ada sinyal loh. Terus mau pajak, Dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau, Dok. Dia mau ntar. Ntar mau Nge-camp. Dia naik gunung dia. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream. Itu kan enak. Ya nggak usah live sih, Dok. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream. Nge-camp lah. Pendata Dokter Tita donat time apa donat time? Dok, saya nggak diajak. puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya itu. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada sering suka pesen donat. Ya. Oh. Tiap malam pesen donat, Dok. Tiap Sampai- pagi. Kalau ke pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. emang enak kan, Memang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? kreme. Salah. Rambutnya biru loh. Cek tuh. Wah, aku tuh merokok 17 tahun. Aku tuh merokok, riwayat rokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stopnya. Makanya kan Motivasinya apa tuh, Dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah, aku tuh merokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja, cuman dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totali berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Nyebelin berarti, Dok, enggak? Ya, oh. Enggak maksudnya. Oh, jadi saya nyebelin. Enggak. Ya emang sih. Ya, anaknya nyebelin. Lu lempar-lempar tiba-tiba. Iya, terima dong. Anjing emang ini bangsa. Nah, ini kalau misalkan nggak streaming gua, Emang, Dok, lihat ini puasa soalnya. Liverpool fans Liverpool maka Ya apa bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya gue ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No, dokter. 3,3, Dok. Oke, ya puasa.
No. Dok, saya mau nanya dok. Jadi gara-gara itu, apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, nggak apa Nik? sopan nih. Apa Nik? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain? Masih. Brengsek lu. Masih mau beruang Lu nyari laser evil ya? Nanya biar tahu. Laser evil ya? Tahu Jod. Brand apa yang recommended ya? Dia ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus dok. Sehari 2 bungkus dok. Polsek itu berhenti atau murah? Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, followermu nih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang nge-cut video-video ini ya. Berakmu darah coy. Berakmu darah coy. Berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kok ya. Jangan asal cut-cut nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu dok? Atau blueberry gitu? Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, tahu rasa? Flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tuh apa enggak? Lu tes dokter Tirta ya. Berani gue Lu ngetes Cicita. Sabar. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut dah. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kita masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Ya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? Ini gede 12. Oh gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi. 9. Nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya Bisa makan-makannya bu. makanya kalau kita lihat, Entut 13 jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela rokok itu aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah, terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah, vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucu, kalau aku di Jogja di Jotas aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbengnya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa
nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air, uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa, Dok, enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat aditif, Oh. buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Saya nggak enak. Nggak enak. Nah Tar. kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Ya. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Oke. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul. Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76 Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu, Samsu, filter. ya. Cuman semakin Ice. zamannya kan jadi aneh kan, jadi Iya. putih. Terus pakai yang filter coklat. Terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek, Iya. Oh iya, Kayak gitu diklik. diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sini. Ada gitu ya ternyata ya. Iya, paling bagus ya berhenti. Nah, rokok herbal tuh sebenarnya overclaim. Oh, herbal. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia dari tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti, Dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, "Loh, berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa." Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah, kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh, udah berhenti. Nah, minggu awal gimana tuh? remuk minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak fit bar pas itu. Jadi fit bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi banget gembrot jadinya. Oh. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Iya kan? Tetap kan? Betul. Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Setiap Orang orang di pasti sini aja mati. ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu tuh. Gitu contohnya gitu. Contohnya gitu, Dok. Hanya contoh. Ayo terus nih. Contoh, Dok. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh, Dok. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih betah ya. Nah, Pantes dulu kok. kan aku juga pernah berhenti ngerokok tuh, Dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare, Dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada
simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi Oh, itu sering normal muntah. ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efek nikotin tuh memacu asam lambung. Oke. Makanya orang yang sering jackpot pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasanya langsung mental, Nah, bahas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Betul. Itu ngaruh nggak, dok? Nah, itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu tuh panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Maksudnya pulang dari sana si ini bilang anjing bosen banget gua ngantuk. Kalau dia mungkin tuh, kalau dia Enak lo ya. Oh, IPA dong, IPA. Mungkin. IPA saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Oh, ya, Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu, itu akan ngebuat langsung Pak. Oh. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi Diare. langsung hilang semua. Oh iya iya. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua. Terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik. Kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan. Ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua. Karena kublek-kublek sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Oh. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol tuh gimana caranya alkohol tuh secepat mungkin keluar lewat Keluar, pipis. ya. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di Supermarket. Ya itu bukan ya berarti ya? Yang kelapa, ya yang air kamu baca tulisannya di. Jadi kalau ngeceknya wah ntar bisa placement sini anjing. Gue nggak dapat nanti ya. Kita mau minta di mute. Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket tuh bagus apa enggak, lihat dari belakang. Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 tuh yang proper. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma Makanya rasa. apa? Masa kita harus beli kelapa terus gitu? Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, aduh jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah, kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya itu memompa. Kayak gitu. Jantung lingkungan. Berlawanan ya? Berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu? Soda apa? Soda water. Iya, soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending Pure. enggak, kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu. Sekarang jangan ya, nanti saya di framing. Wah, tuh kita minum Singleton dulu ya, ya. Ya makanya ini juga. Aku kalau sorry tak potong Iya, gimana. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya vodka, banget. vodka. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Oh. Kita sebut aja misal Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan Oh iya? energy drink. Iya.
Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es zret. Terus ngobrol. Gitu loh, Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. Asui. Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge. Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, bar, deng.